kebijakan, struktur kurikulum sudah. Struktur kurikulumnya sudah. Dari paket dari fase A sampai fase F sudah diperlihatkan ya di Permendikbud nomor 12 sudah ya. Jadi nanti ini kan salah satu nanti kita kan ini outputnya nanti kita menyusun KSP ya. Jadi bukan KUSP sekarang, KSP Kurikulum Satuan Pendidikan. Jadi KSP itu komponennya apa saja? Apa? Karakteristik, visi misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, terus evaluasi. Nah, minimal itu hanya tiga. Minimal itu harus nomor 3 itu. Yang keempat tidak wajib, tapi mau dimasukkan juga boleh. Tapi minimal itu memuat karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi, tujuan, kemudian pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang kan hari ini kita mulai ke pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Di pengorganisasian pembelajaran kemarin sudah disinggung oleh Pak Eko. Belum. Jadi pemetaan SKK juga belum. Jadi nanti di pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran itu nanti memuat apa? Memuat termasuk struktur kurikulumnya, paket A, paket B, paket C. Jadi dari struktur kurikulum yang masih gelondongan di Permendikbudristek nomor 12 itu nanti kita distribusikan ke Mapel. Nah, yang menjadi patokan ya nanti channelannya ya Permendikbudristek nomor 12 itu. Jangan mengambil yang lain, yang 262 sudah ditinggalkan ya, tinggalkan. Sekarang pakai yang nomor 12 tahun 2024. Okay. Kemudian pendekatan pembelajarannya. Nanti juga pendekatan pembelajarannya juga dimasukkan di dalam KSP. Pendekatannya sudah kemarin disampaikan? Ada pendekatan apa saja? Belum. Ada pendekatan mata pelajaran, kemudian pendekatan tematik, integrasi, belum. Sudah disinggung ya sama Pak Eko. Oke, nanti dimasukkan. Kemudian setelah itu nanti ada perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran dan asesmen. Di pembelajaran dan asesmen ini adalah memuat perencanaan pembelajaran, baik perencanaan pembelajaran lingkup sekolah maupun lingkup kelas. Ya. Kita bahas tentang pembelajaran dan asesmen. Nah, pembelajaran dan asesmen itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling terkait, tidak boleh berdiri sendiri. Nah, kalau digambarkan, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ada yang Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang ilustrasi ini? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Jadi ada siklusnya ini. Ada yang bisa menjelaskan bahwa pembelajaran dan asesmen itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi saling terkait. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Jadi kalau kaitannya pembelajaran dan asesmen itu kalau digambarkan adalah ilustrasinya sebagai berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Sebetulnya Bapak Ibu sudah praktek setiap hari ini di pembelajaran. Pembelajaran itu punya tujuan, dan kalau tidak ada asesmen maka tujuan tidak tercapai. Jadi ini ada 3 tahap ya, tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian asesmen ya. Di perencanaan, Bapak Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran apa yang dilakukan? Merencanakan. Ya, sebaiknya merencanakan pembelajaran dan merencanakan
asesmen ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran itu Bapak Ibu harus merencanakan pembelajaran dan perencanaan asesmen. Nah, perencanaan asesmen itu berbentuk apa? Asesmen apa saja? Asesmen awal, proses, dan akhir. Jadi asesmennya awal, akhir, proses, dan akhir. Asesmen awal itu digunakan untuk apa Bapak Ibu? Menjadi kemampuan, mengetahui kebutuhan awal, kompetensi awal peserta didik. Karena nanti untuk menuju ke pembelajaran yang terdiferensiasi. Okay? Kemudian di asesmen awal ini, ya, kan sebelum menyusun perencanaan pembelajaran itu, sebelum melaksanakan pembelajaran tadi kan menyusun harus merencanakan pembelajaran dan merencanakan asesmen. Asesmen itu asesmen awal, proses, dan akhir. Asesmen awal disusun di awal sebelum pembelajaran ya, dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan, kompetensi, kebutuhan peserta didik ya. Kemudian di dalam perencanaan pembelajaran itu memuat apa saja Bapak Ibu? Memuat apa saja? Apa? Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajarannya TP, ya, TP, langkah-langkah, asesmen. Betul. Jadi minimal perencanaan pembelajaran itu adalah memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Kemudian asesmen itu disusun berupa apa Bapak Ibu? Berupa dokumen yang fleksibel, jelas, dan akuntabel ya, jelas dan sederhana. Jangan mempersulit peserta didik. Sekarang kita diberi keleluasaan untuk jangan membuat peserta didik itu menjadi soal kita menyusun asesmen itu jangan sampai keluar dari jalur tujuan pembelajaran. Jadi yang menjadi patokannya itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi di asesmen awal itu Bapak Ibu bisa membuat kalimat terbuka, tidak harus kalimat tertulis, tidak harus yang muluk-muluk. Jadi hanya berupa kalimat terbuka yang memuat tujuan pembelajaran. Kompetensi apa yang akan kita tuju? Nah, itu menjadi kalimat terbuka. Itu menjadi asesmen awal. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, wah aku nyusun asesmen awalnya seperti apa. Nah, itu hanya berupa kalimat terbuka saja boleh. Kalimat terbuka. Kemudian setelah merencanakan pembelajaran yang memuat tadi tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian asesmen. Nah, setelah tersusun perencanaan ini, kita langsung ke melaksanakan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan setelah asesmen awal dilakukan. Jadi kita sesuaikan. Jadi RPP itu bisa berubah loh pada saat kita mengajar, karena kadang-kadang RPP yang kita susun itu tidak sesuai. Nah, itu di dalam perjalanannya itu bisa merubah, nggak apa-apa. Tetapi patokannya tetap RPP yang sudah kita susun. Dalam pembelajaran itu kita dalam penyelenggaraan pembelajaran itu kita harus memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik yang pengalaman belajar yang bagaimana? Yang menarik, kemudian yang inspiratif, interaktif, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kemudian memberikan ruang untuk menyampaikan prakarsa, kreativitas, kemandirian peserta didik. Itu adalah pembelajaran yang harus kita berikan ke peserta didik. Itu adalah merupakan salah satu prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi kita akan memberikan pembelajaran itu, kita juga harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran. Nanti kita sampaikan di selanjutnya ini.
Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita melaksanakan asesmen. Jadi setelah pembelajaran selesai atau di dalam proses pembelajaran, kita melaksanakan asesmen. Asesmen pembelajarannya berupa adalah asesmen apa? Formatif dan sumatif. Karena di awal tadi di awal pembelajaran kan kita sudah melaksanakan asesmen awal. Asesmen awal itu termasuk asesmen formatif. Nah, setelah selesai pembelajaran, kita melaksanakan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif untuk apa, Bapak Ibu? Mengetahui proses. Ya, proses. Untuk mengetahui kesulitan, hambatan peserta belajar, peserta didik. Nah, informasi ini digunakan untuk apa? Sebagai umpan balik, ya, umpan balik peserta didik untuk apa? Memperbaiki proses atau mengembangkan belajarnya. Nah, untuk sebagai kita pendidik, asesmen formatif berfungsi untuk apa? Apa? Perbaikan diri, refleksi. Untuk merefleksi, ya, merefleksi untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran kita. Jadi mungkin pembelajaran yang kita berikan pada saat ini, oh ternyata tujuan pembelajaran tidak tercapai, oh berarti harus saya rubah strateginya. Nah, itu adalah asesmen proses yang termasuk asesmen formatif. Nah, kemudian setelah selesai tujuan pembelajaran semua, kan atau satu lingkup materi, kita melaksanakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini untuk apa, Bapak Ibu? Sebagai dasar apa? Laporan hasil belajar. Ya, laporan hasil belajar sebagai dasar untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi Bapak Ibu itu tidak perlu melaksanakan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, karena Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen sumatif. Jadi tidak perlu, karena Bapak Ibu sudah memiliki data nilai peserta didik. Nah itu sebetulnya itu, tapi monggo itu di kurikulum 13 pun sebetulnya tidak perlu. Karena apa? Ada ujian modul, Bapak Ibu. Ujian modul itu adalah asesmen sumatif. Bapak Ibu kan sudah memiliki data nilai peserta didik. Ngapain kita repot-repot melaksanakan asesmen lagi? Biaya, fotokopi, penulisan soal. Nah, bayar pengawas. Nah, kan kalau Bapak Ibu di asesmen sumatif itu jadi diberikan keleluasan pada tutor. Jadi tidak harus bareng 1 minggu ini kita asesmen sumatif pertama, tidak harus. Tapi boleh dijadwalkan 1 minggu, misalnya di tahun ajaran baru ini misalnya mulai Juli dan Agustus ya. Misalnya di September awal misalnya asesmen sumatif 1 untuk materi tahap pertama, misalnya 1 lingkup materi, kemudian dibuat jadwal untuk asesmen sumatif, boleh. Jadi asesmen sumatif ini bagaimana caranya? Untuk mendapatkan nilai itu bagaimana? Dengan membandingkan apa, Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu mendapatkan nilai nih. Nah itu membandingkan apa? Nilainya itu? Oh bukan itu Pak. Jadi asesmen sumatif itu membandingkan hasil belajar peserta didik dengan apa? Dengan kriteria apa? Tercapaian tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum dulu itu adalah KKM. Nah, KKM kita itu sekarang kurikulum merdeka itu adalah KKTP. Ya, kurikulum kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itulah. Jadi KKM-nya Kumer itu sekarang adalah KKTP, bukan berupa nilai. Tahun depan ganti lagi deh. Ya, itu permasalahannya. Nanti pulangnya Pak Eko ganti lagi. Mudah-mudahan tidak dilaksanakan dulu. Kan kalau belum siap atau belum yang ini sudah mendaftarkan kurikulum merdeka semua. Sudah. Ya, artinya tahun ini harus melaksanakan kurikulum merdeka dengan tentunya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Pakai kurikulum itu. Kurikulum PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan
dasar menengah itu ya, itu yang kita gunakan. Bu Imai ada lingkungan kan? Ya, CP-nya 032. CP-nya itu sebagai dasar untuk apa Bapak Ibu? Ya, perencanaan pembelajaran. Jadi CP-nya nanti kita analisis, tadi sudah diberi contoh menganalisis menganalisis TP. Sudah ya. Jadi dianalisis TP, kemudian diurutkan dari mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak, itu menjadi ATP. Nah, ATP itu tadi nanti kita breakdown lagi menjadi apa, Bapak Ibu? RPP atau modul ajar. Kita buat yang sederhana saja. Jangan yang kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita kayak nenek modul ajar itu memang satu TP itu saya pernah menyusun ya. Bisa dilihat di PMM, saya sudah menjadi kontributor di PMM. Ada untuk yang fase E matematika. Itu saya susun di PMM ada. Itu satu TP itu sekitar 20 halaman. Ya. Jadi lengkap sekali kalau modul ajar. Lengkap sekali dari apa? Tujuan pembelajaran CP-nya dimasukkan, kemudian TP-nya, kemudian KKTP-nya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, kemudian instrumennya, asesmen, kemudian rubriknya, kemudian ringkasan materinya, daftar pustakanya, semua ada di situ. Itu satu TP itu 20 halaman. Nah, kalau sekarang disederhanakan. RPP satu halaman itu begini Bapak Ibu. Jadi misalnya di RPP itu di langkah-langkah pembelajaran itu ada misalnya Bapak Ibu peserta didik mengerjakan LKPD misalnya. Nah LKPD-nya itu tidak usah dimasukkan di situ, tetapi di lampiran. Bapak Ibu harus tahu. Masa LKPD lagi saya tahu mengulang LKPD ini kok orang lampiran ya. Itu kan malah kita berhenti mengajarnya. Nah tetap kita lanjutkan. Tapi secara umumnya kita masukkan di RPP itu. Misalnya asesmen yang untuk sumatif itu kalau di RPP sekarang itu kita buat sederhana. Itu sebagai contoh misalnya saya akan mengukur peserta didik dapat menyusun model matematika dari sistem persamaan linear 3 variabel misalnya. Nah, tapi nanti di asesmen sumatifnya saya hanya soalnya hanya tidak bentuk soal tapi membuat soal yang memiliki kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menyusun model matematika seperti itu. Tapi nanti soalnya sama saja sebetulnya dilampirkan di lampiran gitu. Akhirnya jadi satu halaman sekolah. Enggak, kita buat sederhana Pak. Kita nggak usah bikin mumet peserta didik Pak. Kita sudah tahu karakteristik peserta didik kita kan Pak. Kalau kita buat soal-soal yang ya kita tahu sendirilah kapasitas peserta didik kita, karakteristik peserta didik kita ya. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai itu aja. Ya, seperti yang dikatakan Budian tadi kalau menyusun menulis laporan misalnya, laporan dari misalnya melihat audiovisual gitu ya, terus peserta didik suruh melaporkan gitu. Ada yang melaporkan itu menulisnya itu sederhana, kemudian ada yang secara detail, kemudian ada kompleks. Nah, tetapi yang penting peserta didik kan sudah dapat melaporkan, nah itu itulah yang penting gitu.